Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang pengacara senior Indonesia, Hotma Sitompul. Hotma Parapatuan Daniel Sitompul, atau yang lebih dikenal sebagai Hotma Sitompul, lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara. Dia merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada, lalu mengawali karirnya sebagai pengacara dengan menjadi staf di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Di tahun 1980, Hotma Sitompul mendirikan kantor hukumnya sendiri dengan nama Hotma Sitompul Law Firm. Di tahun 2002, dia mendirikan lembaga bantuan hukum non-profit bernama LBH Mawar Saron. LBH ini didirikan untuk memberikan keadilan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang miskin, lemah, dan tidak memahami hukum. Selama berkarir, nama Hotma Sitompul cukup dikenal karena beberapa kali menangani kasus kontroversial dan kasus artis Indonesia. Dia merupakan salah satu pengacara yang disegani di dunia hukum Indonesia dan disebut punya bayaran tinggi. Per kasus yang ditangani, bisa memiliki tarif mencapai ratusan juta rupiah. Dia juga dikenal sebagai sosok yang baik. Pada satu kesempatan, Hotma Sitompul mengaku nggak punya deposito. Hal ini karena dia lebih memilih menggunakan hartanya untuk nyekolahin anak supir dan pembantunya. Pada tanggal 16 April 2025, Hotma Sitompul dikabarkan tutup usia. Dia disebut memiliki batu ginjal, serta mungkin punya penyakit diabetes dan jantung. Kondisi kesehatannya disebut menurun drastis hingga harus rutin cuci darah. Sebelumnya, di akhir tahun 2024, Hotma Sitompul sempat pulih setelah menjalani perawatan di Penang, Malaysia. Selama beberapa bulan, Hotma Sitompul bisa berkumpul dengan keluarganya. Dito Sitompul, anak Hotma, mengatakan, "Kami pun juga bersyukur kita mendapatkan kesempatan kedua waktu itu di bulan Januari sampai April. Waktu itu mungkin memang singkat, tapi bagi kami sekeluarga itu adalah momen-momen besar dalam kehidupan kami bersama." Akhirnya karena komplikasi, Hotma Sitompul kembali dirawat di Jakarta dan meninggal di RSCM Kencana, Jakarta Pusat. Sebelum meninggal, Hotma Sitompul sempat mengucapkan permintaan maaf ke anak-anaknya maupun orang yang pernah terluka karenanya. Kepergian Hotma Sitompul tentunya membawa duka yang mendalam untuk orang-orang terdekat, terutama keluarganya. Menurut Dito Sitompul, meskipun di media Hotma Sitompul terlihat galak dan suka bicara dengan nada tinggi, kalau sama keluarganya dia ngomongnya manis banget, gak pernah mukul atau nyentil. Di tahun 2001, sebuah tabloid menuding Miing Bagito telah melakukan poligami dan menelantarkan istri pertamanya. Dalam kasus ini, Miing dibela oleh Hotma Sitompul dan Ruhut Sitompul. Sementara pihak tabloid diwakili oleh Hotman Paris. Di tahun 2006, Indonesia digegerkan dengan kasus artis naik gonggong Huta Galung dengan Lydia Pratiwi. Saat itu Hotma Sitompul mendampingi keluarga korban dalam mengawal proses hukum. 3 terdakwa dalam kasus ini akhirnya terbukti terlibat dan dijatuhi hukuman penjara. Di tahun 2007, terjadi perselisihan dalam grup musik Duo Ratu. Hal ini bermula dari Mulan Jamila atau Mulan Kwok yang merasa adanya ketidakadilan dalam pembagian honor. Saat itu, Hotma Sitompul menjadi pengacara Maya Estianty, sedangkan Mulan Jamila dibela oleh Hotman Paris. Di tahun 2013, Raffi Ahmad tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Hotma Sitompul pun muncul sebagai pembela secara sukarela tanpa menerima bayaran. Menurutnya, Raffi Ahmad adalah sosok potensial dan bisa maju. Sayang kalau sampai karirnya mandek gara-gara narkoba. Di sisi lain, Hotman Paris juga muncul belain Raffi Ahmad karena dia dekat dan katanya tiap pagi ngopi sama mamanya Raffi Ahmad. Sekitar tahun 2015 sampai 2016, Indonesia digegerkan dengan kasus Angelin, seorang anak berusia 8 tahun di Bali. Kasus ini menuai sorotan karena pelakunya adalah ibu angkatnya sendiri, Margaret. Kasus ini juga menyeret Agus, asisten rumah tangga Margaret, yang dianggap terlibat membantu menyembunyikan jenazah Angelin.
Saat itu Hotma Sitompul muncul sebagai kuasa hukum Margaret, sementara Hotman Paris membela Agus. Akhirnya Margaret terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di akhir tahun 2024, Margaret tutup usia karena menderita gagal ginjal kronis. Di tahun 2018, Hotma Sitompul ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Di tahun 2019, Baim Wong dan Lucky Perdana dilaporkan manajemen artis QQ Production karena dianggap telah melakukan penipuan dengan One Prestasi. Dalam kasus ini, Baim Wong menggandeng Hotma Sitompul dan berakhir menang. Di tahun 2022, masyarakat Indonesia dibikin heboh karena kasus KDRT pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT yang menyebabkan luka-luka sampai harus dirawat di rumah sakit. Hotma Sitompul pun muncul menggantikan kuasa hukum pertamanya Rizky Bilar. Pada akhirnya Rizky Bilar bebas dan kasus ini berakhir damai. Beberapa hari ini kabar mengenai kepergian pengacara senior Hotma Sitompul sangat menarik perhatian. Kabar kepergian ini beriringan dengan kisah pribadi sang pengacara dengan beberapa wanita. Selama hidup, Hotma Sitompul diduga sudah menikah sebanyak 3 kali. Istri pertamanya diduga bernama Rosmawati Ginting. Sosok Rosmawati Ginting muncul di tahun 2021 saat Hotma sedang berseteru dengan Desiree Tarigan. Kemunculan Rosmawati Ginting ke publik saat itu adalah untuk meminta keadilan dan pengakuan dari sang pengacara. Dia mengaku menikah dengan Hotma Sitompul di tahun 1975 dan memiliki seorang putra. Namun pernikahan itu hanya bertahan selama setahun karena sering terjadi perselisihan hingga masalah perbedaan agama. Perceraian itu terjadi saat Rosmawati sedang mengandung, sehingga saat melahirkan di tahun 1976, mereka sudah berpisah. Suatu ketika Hotma Sitompul mengaku telah menikah 2 kali dan memiliki 4 anak. Pengakuan ini membuat Rosmawati sakit hati karena merasa putranya tidak diakui. Rosmawati mengaku putranya nggak tahu siapa bapaknya sampai umur 20 tahun. Dia juga menyebut Hotma Sitompul nggak pernah memberikan uang sepeser pun untuk kebutuhan anaknya. Anaknya sudah lulus kuliah sampai S2 tanpa campur tangan Hotma. Istri kedua Hotma Sitompul bernama Dita Rashid. Sosoknya jarang muncul di publik. Keberadaannya lebih low profile daripada kedua istri Hotma lainnya. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 2 anak, yaitu Dito dan Sila Hasian Feliciani. Di tahun 1997, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan. Sebelumnya, Desiree sudah pernah menikah dan memiliki 2 anak, yaitu Bams X Samson dan Priyanka. Desiree Tarigan nggak hanya dikenal sebagai istrinya Hotma Sitompul, dia juga dikenal sebagai pemilik usaha mami toko dengan segudang bakat. Pinter masak, pinter melukis, bisa bikin patung, suaranya bagus, suka merawat tanaman, dan seleranya juga estetik banget. Pernikahan mereka akhirnya kandas di tahun 2021 setelah 24 tahun bersama. Proses perceraian Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Selama 24 tahun bersama, keduanya selalu terlihat harmonis, suka saling puji dan manis banget. Namun ternyata selama 8 tahun terakhir, Desiree hanya bertahan agar aib rumah tangganya tidak tercium publik. Menurut Desiree, selama 8 tahun terakhir, dia tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin. Dia juga bingung, nggak ada ribut besar tapi tahu-tahu anak buahnya Hotma datang, nyuruh dia beresin barang dan ngusir dia dari rumah. Desiree bilang dia diusir dari rumah. Sementara Hotma bilang dia nggak ngusir. Tapi setelah itu rumah yang mereka tempatin di tembok jadi 2 bagian. Jadi mereka tetanggaan. Menurut Desiree setelah diusir, Hotma juga nggak nanya kabar dia. Saya masih pikir dulu ini tindakan yang buruk banget. Untuk wanita di Indonesia jangan sampai begini. Jangan perlakukan kami seperti sampah, sudah nggak guna dibuang gitu aja. Untuk perempuan pikirkan baik-baik, jangan asal nikah aja. Permasalahan ini kemudian melebar kemana-mana. Dari berselisih soal lahan tanah, perabotan rumah, tudingan Desiree selingkuh, Desiree ngambil isi berangkasnya Hotma, Hotma selingkuh sama menantu, dan lainnya. Saat itu, Bams dan ibunya Desiree mendukung mereka untuk pisah.
Ibu saya itu tertekan sekali loh selama ini. Cuman kita harus menghormati sebagai anak, karena ibu saya menghormati dia saat itu ya. Di saat bersamaan, Bams juga bercerai dengan istrinya. Hal ini sempat memunculkan isu perselingkuhan antara Hotma dan menantu. Namun segera dibantah Hotma. Dalam kasus ini, Desiree Tarigan didampingi pengacara Hotman Paris. Akhirnya, perselisihan keduanya berakhir baik-baik dan pisah. Pada 16 April 2025, Desiree dan Bams turut hadir melayat Hotma Sitompul. Dito Sitompul menanggapi kehadiran keduanya dengan bersyukur. Ya, bagi kami juga merupakan hal yang bersyukur ya. Bagaimanapun saya harus juga sampaikan it's been a chapter for me gitu. Mami juga udah bersama saya in the past of 20 years dan sudah mendidik saya, membesarkan saya juga. Dan saya sangat bersyukur juga punya Mami, punya Abang, Bams, dan Priyanka yang pernah bersama-sama dengan kami. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.